Bayangkan, dunia masih baru, tanah masih segar, belum banyak diinjak manusia. Udara belum tercemar, dan suara burung masih jadi melodi utama setiap pagi. Itulah dunia setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka hidup dalam penyesalan, namun juga dalam harapan. Karena Tuhan pernah berjanji, akan datang keturunan yang akan meremukkan kepala si ular. Dalam dunia yang belum lama mengenal dosa, lahirlah anak pertama mereka. Seorang laki-laki, Hawa menatap bayi mungil itu dan berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Maka mereka menamainya Kain, artinya memperoleh atau hasil. Tak lama kemudian lahirlah anak kedua, seorang adik bagi Kain. Ia dinamai Habel, yang artinya uap atau sementara, nama yang kelak akan terasa seperti nubuatan. Kain dan Habel tumbuh besar di luar taman. Mereka mendengar cerita ayah dan ibu mereka tentang keindahan Eden, tentang berjalan bersama Tuhan, dan tentang dosa yang membuat semua itu hilang. Tapi dunia tetaplah indah. Kain menjadi petani. Ia mencangkul tanah, menanam gandum, memanen hasil bumi. Habel menjadi gembala, menjaga kawanan domba, tidur di padang rumput, mendengar suara embusan angin malam. Mereka berbeda, namun tetap saudara. Suatu hari keduanya membawa persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil tanah, buah-buahan, mungkin sayur-sayuran terbaik dari ladangnya. Habel mempersembahkan anak sulung dari kawanan dombanya, lengkap dengan lemak-lemaknya. Itu artinya ia mempersembahkan yang terbaik, dan dalam cara yang sudah dikenali Tuhan. Kitab Kejadian mencatat dengan sangat sederhana, namun juga sangat dalam. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Kenapa? Bukan karena hasil bumi lebih rendah dari domba, tapi karena hati. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 4, dikatakan bahwa Habel mempersembahkan dengan iman. Kain mempersembahkan sebagai rutinitas, bukan hubungan. Kain membawa hasil, Habel membawa hatinya. Saat Tuhan menolak persembahan Kain, mukanya muram. Ia marah. Tapi kepada siapa? Tuhan? Dirinya sendiri atau adiknya? Tuhan yang penuh kasih mendekatinya, bukan dengan hukuman, tapi dengan pertanyaan. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah engkau tidak akan diterima jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan memperingatkan, dosa sedang menunggu seperti binatang buas. Tapi Kain tidak mendengar. Beberapa hari kemudian Kain mengajak Habel ke padang. Mungkin seperti biasa, mungkin Habel tidak merasa curiga. Mereka berdua sering ke sana, bukan? Tapi di padang itulah kemarahan meledak menjadi pembunuhan. Kain bangkit dan membunuh adiknya sendiri. Tidak dicatat bagaimana ia membunuh. Mungkin dengan batu, mungkin dengan tangan kosong. Tapi yang jelas, tanah yang dulu memberi makan, sekarang minum darah. Dunia yang baru itu kini ternoda oleh darah saudara. Dan Tuhan datang, bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia ingin berbicara. Di mana Habel adikmu? Kain menjawab dengan dingin, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Tuhan menjawab dengan kalimat yang mengguncang sejarah manusia. "Suara darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Darah Habel berseru, tidak dengan kata-kata, tapi dengan kebenaran. Dunia telah berubah. Kejahatan manusia pertama kali menumpahkan darah, lalu Tuhan mengutuk Kain. Tanah tidak akan lagi memberi hasil padanya. Ia akan menjadi pelarian dan pengembara. Kain menangis, "Hukumanku lebih besar dari yang dapat kutanggung." Ia takut dibunuh oleh orang lain. Tapi bahkan di dalam hukuman, Tuhan memberi tanda perlindungan. Tuhan berkata, siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Kain pergi. Tertulis, maka Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kalimat yang menyedihkan. Dulu Adam dan Hawa diusir, tapi masih bicara dengan Tuhan. Kain, ia menjauh dari hadapan Tuhan. Dan begitulah kisah dua saudara. Habel yang hidupnya singkat namun imannya kekal. Kain yang membiarkan dosa menguasai dirinya. Kita semua punya Kain dan Habel di dalam hati kita. Ada bagian yang ingin menyenangkan Tuhan. Ada juga bagian yang mudah terbakar cemburu, marah, dan kecewa. Tuhan masih bertanya pada kita hari ini,
Di mana saudaramu? Apakah kita menjadi penjaga saudara kita? Apakah kita membawa persembahan yang lahir dari iman dan kasih? Atau hanya rutinitas? Dan darah Habel masih berseru, tapi ada yang lebih besar. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 24 dikatakan, Yesus adalah pengantara perjanjian baru, dan darahnya berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel berseru menuntut keadilan, darah Yesus berseru menawarkan pengampunan. Mari kita hidup seperti Habel, membawa persembahan yang berkenan karena iman, dan mari kita tinggalkan jalan Kain sebelum darah ditumpahkan lagi.